Kalau lu masukin junk art, ya Firebird nggak akan masuk. Oh, jadi Firebird takut sama junk art? Nah, itu saya nggak tahu ya. Kita tuh udah nge-invest di website itu dari tahun 2012 karena kita mikir itu bakal investasi yang panjang gitu. Lu nggak akan bisa mimpin sebuah perusahaan kalau lu belum bisa jadi karyawan. Jadi kalau di dunia sepatu kulit tuh guys, nggak ada kayak di sneakers tuh kopi-kopian. Iya, kayak gitu. benar. Itu budayanya bukan kayak gitu. Karena kan basicnya pattern boots itu pattern sepatu ya, mau dress shoes itu kan udah ada dari zaman dulunya gitu. Ini dia yang kalian udah tunggu-tunggu, junk art. Halo guys, Dimas di sini dan kembali lagi di segmen podcast kita. Spesial hari ini kita balik lagi syuting di Puri Suryalaya Wedding House. Dan kalau kalian mau nikah yang ada garden partinya gitu, bisa kontak-kontak Puri Suryalaya yang kontaknya kita taruh di bawah ini nih. Dan ambience-nya kurang lebih kayak gini buat di indoornya. Karena ini akan sangat cocok sekali dengan latar belakang dari narasumber kita hari ini. Yuk kita sambut sama-sama Kang Tangguh dari Junk Art. Halo. Kang Tangguh, ini saya sebenarnya Kang sudah lama dapat request dari 2023. Gimana junk art? Maklum Kang, miskin. Belum beli sepatunya buat dibelek-belek ya. Iya. Tapi akhirnya ya kita ketemu silaturahim di sini buat ngobrol-ngobrol. Nah, hari ini bukan harinya saya, Kang. Boleh nggak diceritain lebih lanjut? Pengen kenalan dong. Ini awalnya junk art itu kayak gimana sih? Biar teman-teman tahu nih cerita serunya. Tadi kita ngobrol di belakang. Ya kalau perjalanan kayaknya panjang ya. Iya. Kita lumayan panjang. Tapi sebelumnya mungkin belum pada kenal. Nama saya Tangguh. Yes. Mungkin umumnya mungkin anak-anak mungkin panggilnya Ujang. Tapi nggak apa-apa panggil Tangguh juga aman. Ya, Junk Art itu berdiri di tahun 2010. Oke. Awal mulanya itu sebenarnya kita tuh dimulai dari sepatu custom. Jadi tahun 2010 itu kan lagi zaman-zamannya kayak sepatu Zara tuh yang tipis-tipis. Nah, kita pokoknya open custom, customer kirim gambar kita buatin. Nah, di 2010 itu kayaknya mungkin udah jalan lama. Saya mikir mau sampai kapan juga nih custom karena lumayan banyak request. Capek juga ya gitu. Di 2011 akhirnya saya putusin untuk bikin lini produk yang kita create sendiri, kita ready stock nih, sistemnya ready stock di 2011 itu dan juga di 2011 itu saya putusin untuk ngebuat kayak vendor sendiri gitu. Oke. Nah di 2011 itu setelah kita bikin produk nih sekitar ada 50 pasangan dengan 4 model, bingung kan? Aduh gimana ya cara jualnya? Sedangkan di 2011 itu kayaknya nggak kayak sekarang ya, Instagram gampang, apa gampang. Saya bingung, jadi saya cari offline toko-toko konsep store gitu. Saya datengin, saya presentasi, bisa nggak brand saya ini untuk jualan di sini. Alhamdulillahnya toko pertama yang kita masukin dulu mungkin kalau pada tahu itu customer lama kita tuh pasti tahu ada Society by Mischief namanya, itu di Jalan Trunojoyo. Nah itu tempat pertama kita jualan offline dengan sistem consignment. Oh, absen kalau ada yang udah beli dari zaman itu ya? Iya, itu masih ada nggak sih sekarang tokonya? Tokonya udah jadi toko Mischief doang sekarang. Jadi Mischiefnya yang di Jalan Riau sekarang udah bukan consignment lagi, udah dia jualan Mischief doang. Nah dulu itu memang beberapa brand lokal tuh pada mulai karir atau mulai brandnya itu berjalan tuh di toko itu rata-rata gitu. Legend sih memangnya Trunojoyo tuh ya sebagai start brand lokal Bandung saat itu ya. Ya benar. Seiring berjalannya waktu 2011, 12 saya mulai kembangin lagi untuk masuk bukan di Bandung doang gitu, kayak coba ke Jakarta juga beberapa toko juga ternyata di Jakarta juga ada Society by Mischief juga yang di daerah Radio Dalam kita masukin ke sana, terus juga di Surabaya juga ada, di Jogja sampai di Medan sampai di Kalimantan juga ada kita. Yang masukin stockroom di masa-masa ini juga? Apa ya di stockroom tuh kayaknya di 2013 kayaknya ya. 2013 tuh kita juga masukin ke stockroom. Nah seiring berjalannya waktu kayaknya kan ya namanya perjalanan brand ya. Saya kan juga masih mencari jati diri tuh di 2013
2011 sampai di 2014 tuh kita masih bikin 2011 kayaknya sampai di 2013 gitu tuh masih kayak bikin boots iya, slip on iya gitu, sneakers iya juga gitu, kayak masih belum lininya tuh masih belum benar-benar terkerucut banget gitu. Nah, di 2012 ya di 2012-13 kayaknya saya putusin nih, kayaknya kita bakal harus naikin kualitas dan kita mulai bikin sepatu Goodyear di situ. Oh, oke. Bikin hand welted di sana semua 2013, dan di situ juga Jang Art mulai masuk di forum yang namanya mungkin dapat tahu sekarang Darahku Biru. Dulu itu masih ada websitenya. Websitenya itu kurang lebih persis banget lah kayak Kaskus gitu, kayak forum kan. Forum banget. Jadi jualan di sana, di review sama customer di sana juga. Jadi juga alhamdulillah sih feedbacknya baik gitu ya. Feedbacknya juga ada kritik pun juga yang membangun banget lah di sana juga. Nah, di 2014 saya mikir, karena kan dulu belum mikirin sampai sedetail identitas ya. Di 2014 karena saya basicnya lulusan desain, saya mikir kayaknya kita harus rebranding nih, bikin logo yang bener gitu. Kayak ya udah, akhirnya saya putusin bikin logo yang bener sama teman saya, kita ngegodok, ya keluarlah logo yang sekarang. Itu di 2014, dan itu kita rentetin sampai brand identity, sampai desain boxnya, labelnya, semuanya kita, ya ilmu desain kita terapin lah di situ semua. Pakai gitu. ya. Tapi kuliah dulu di desain kan? Ya, kuliah di desain di ITENAS. Oh, oke. Nah, di kafe ya? Ya, Kalau di kita kafe, ngobrol betul. ya. Nah, dari DKV akhirnya mendesain logo sendiri gitu ya? Ya, Justru malah berdua sih kalau desain logo itu berdua. Oh, oke. Tapi justru malah kepakainya agak belakang ya? Ya benar, karena mungkin dulu mikirnya awal-awal kayaknya teknis doang kayaknya ya. Bikin sepatu yang bagus, bikin sepatu, ntar aja lah logo, bikin sepatu yang bagus dulu, bikin sepatu yang bagus gimana gitu. Tapi seru loh kalau kita lihat gitu ya, gimana seorang anak DKV tiba-tiba jagonya bikin sepatu boots Goodyear gitu. Iya, Itu iya. awalnya itu bener-bener ini banget ya. Set belokannya banyak ya. Beloknya lumayan jauh sih, karena memang basicnya mungkin dari SMA antusias ke sepatu tuh memang lumayan tinggi ya. Memang udah ada. sukanya tuh beli gitu, beli sepatu tuh, sneakers tuh beli, dari Nike Dunk apapun lah, fans tuh selalu beli. Terus mikir sepatu kulit juga pernah dulu 2011 tuh kayak beli Red Wing juga gitu kan, waktu zaman-zaman kuliah. Terus mikir daripada daripada beli, kenapa nggak bikin aja gitu. Makanya di 2010 itu cobalah jualan gitu. Itu pun juga jualannya juga ya saya sebagai reseller gitu. Jadi kayak saya ambil brand temen sama saya, diganti labelnya sama Jang Art gitu. Ya udah, dari situ karena teman-teman juga banyak lingkungan anak-anak kampus dan mereka budgetin kampus gitu kan, harganya masuk. Dulu tuh masih kayak di 150 sampai 250 gitu, harganya tuh masih murah banget sepatu custom. 2010 ya masuk gitu sama kantong mereka gitu. Rame, yaitu yang tadi diceritain 2011 akhirnya mutusin untuk bikin yang lini ready stock gitu. Tapi saya penasaran lagi nih, nama Jang Art ini dari mana sebenarnya? Nah, pas di 2010 tuh sebenarnya mikirnya ya dari nama sendiri sih, karena panggilan kan Ujang. Ya udah ambil Jangnya aja, tapi kita dikeren-kerenin aja lah gitu, kayak JUNK. Terus juga artnya itu juga sedikit plesetan dari ART gitu, ada artnya gitu. Jadilah ARD gitu sekarang. Iya, jadi ARD. Tapi setelah dirumbuk di rebranding di 2014 itu, ternyata kan emang ada unsur jangkarnya itu juga. Kan di logo kita tuh kan ada jangkar kapal, ada busur, juga ada panah. Nah, di situ tuh emang ada filosofinya, semua logonya tuh ada filosofinya. Gimana tuh? Ini soalnya kalau saya pertama kali dengar obrolan ini tuh di Kaskus dulu. Iya, 2000 segituan juga. Ini logonya jangkar-jangkar. Oh, jangkar itu dari jangkar dulu. Iya, benar-benar ternyata tuh ya. nyambung gitu. Ternyata di 2014 kita breakdown, ternyata emang nyambung nih, karena emang jangkar kan itu dari logo itu tuh kan ada jangkar kapal kan, jangkar kapal itu melambangkan, itu kita definisikan melambangkan kekuatan. Berarti brand ini harus mempunyai kekuatan. Kekuatan itu apapun, dari kekuatan kayak konsisten, kekuatan untuk tetap mencintai brand ini, kekuatan untuk ya dari segi finansial kita juga harus kuat gitu. Tidak boleh kayak jangan sampai nih lepas dari kontrol gitu. Nah, terus juga ada di situ juga ada busur gitu kan. Busur itu berarti menargetkan untuk target market yang tepat gitu. Terus juga ada jangka tuh yang untuk ngukur yang itunya. Nah, itu juga artinya ya kita juga harus diukur nih, jangan sampai melebihi dari target market atau
target audience yang udah kita bikin Oh, gitu. bukan dari Fremason. Oh, bukan. Soalnya kalau Soalnya emang waktu itu pada mirip-mirip iya, memang. waktu itu tuh kan lagi rame-ramenya teori Fremason Iya, segala macam gitu-gitu. Fremason. Mungkin juga ke bawah karena saya di ITENAS kayak ya, segitiga, Oh. jadi mungkin ke bawah gitu-gitu kali ya. Iya lah, soalnya ada gosip memang dulu, oh ini mah orangnya Fremason. Karena emang gimana ya, eh, namanya saya masuk di kuliah desain itu memang pengetahuan tuh kebuka banget gitu dari yang desain-desain desain-desain yang eye catching tuh yang kayak gini, terus juga ada desain yang dark tuh yang kayak gini. Jadi kayak kayak gini ternyata ya akhirnya keluar logo itu. Ya tapi selain dari logo nih, kalau saya perhatiin juga ngaruh ke sepatu nih kayaknya. Iya. Soalnya memang secara visual pleasing banget. Ya emang orang boleh bilang service boots mah gitu-gitu aja, ini mah begitu gitu ya, Moktu mah begitu dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau saya lihat punyanya Jakarta tuh, ya ada detail gini. Ini sorry ya Kang ya. Bagian pantatnya itu, Iya. seksi banget. Benar. Bener-bener nggak mungkin kalau nggak diperhatiin, ini bohong nih kalau nggak diperhatiin nih. Iya. Ini memang sengaja ya sampai sedetail itunya juga Iya, diperhatiin. karena memang ya karena kita udah rebranding itu, saya juga mutusin ya kita ngedevelop Sula sendiri kan, juga kayak benar-benar kayak seru nih. kita ambil inspirasi dari beberapa brand luar, kita coba ulik-ulik ya lumayan sih setahun itu kita ada ngedevelop sampai 2-3 Sulas gitu kayak trial and error-nya tuh panjang gitu. Sampai kayak, sekarang masih develop? sampai sekarang tuh masih develop, sampai sekarang detik ini tuh kita masih terus belajar gimana caranya bikin Sulas yang benar itu yang kenapa Sulas di Itali itu sebagus itu gitu. Kita sampai belajar sampai di sini sampai detik ini juga saya masih terus belajar gitu. Ke teman-teman yang lain juga masih terus. Gitu. Ya masih suka nanya-nanya kadang ini tuh ball yang kayak gini tuh sebenarnya tuh benar bekal nyaman gak sih gitu. Kita kasih lihat ya buat yang baru pertama kali ball tuh daerah sini. Iya, daerah bola wheat yang kaki lingkarnya lah. itu. Yes. Bola-bola. Sampai sedetail itu sampai kayak bagian heel counternya tuh kayak gimana gitu. Oh ternyata kita ngelihat saya nangkep emang udah ada ciri khas masing-masing nih tiap brand gitu juga. Ya udah karena saya emang awalnya fokus pengen bikin service boot, kayak fokusin di service boot sampai detik ini juga masih salah satu best selling kita sih emang service boot. Service boots nih Kang. Soalnya ada yang suka nanya, lu bikin service boots ikut-ikutin Red Wing. Ngikut-ikutin si Anu gitu brand luar gitu kan. Itu ada kan obrolan-obrolan kayak gitu. Ada sih banyak yang ngomong sih kayak Kang ini emang mirip Fiberg ya gitu ya. Ya kalau emang dibilang mirip sih kalau dibandingin benar-benar sampingan nggak mirip. Karena udah ada di YouTube kan udah ada yang pernah ngebedah gitu. Memang mereka standingin emang gak mirip. Tapi memang basicnya service boot, siluetnya juga kita juga terinspirasi dari sana. Narik lagi nih ya, kalau akhirnya kita bener-bener bisa ngelihat produk jadinya, sebenarnya nggak ada yang bener-bener sama nggak sih? Brand ABC boleh sama-sama bikin service boots, brand ABC boleh sama-sama bikin apa, tapi pada akhirnya lastnya kan beda ya nggak Ya sih? betul. Mereka punya, ya mungkin rata-rata sih kelihatan tuh di bagian two ya. Mereka kan ada yang bener-bener, ada yang bikin kayak narrow banget gitu, karena mereka ngincernya dress. Ada juga yang rada kotak kan, Iya. ya terus juga ujungnya ada yang rada naik bulky gitu. Tapi ini jadi ini gak sih? Soalnya ini baru kejadian nih 2024-2025 sekarang. Kalau kalau ada orang bikin A gitu ya, wah lu ngikut-ngikutin si B nih dari merek luar, bikin C, wah lu ngikut-ngikutin si ini nih merek Inggris. Ya nggak sih kejadian? Apakah memang seperti itu gitu? Ketika kita bikin siluet tertentu, oh ini mah trademarknya ini, lu jadi tukang ngejiplak. Kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak deh, karena kan basicnya pattern boots itu pattern sepatu ya, mau dress shoes itu kan udah ada dari zaman dulunya gitu. Iya Sedangkan juga sih. brand-brand besar pun semuanya juga, ya nggak usah jauh-jauh kayak Alden sama kayak Iya juga sih. Mermin atau apa, mereka juga punya lini long wing, mereka juga punya. Iya. Penny Loafer mereka juga punya kayak JM Watson juga mereka punya yang kayak Chelsea, Mermin juga punya Chelsea. Jadi Iya. kayak sebenarnya emang karena patternnya tuh nggak ada yang punya hak miliknya gitu. Ya, jadi tuh, kayak guys. Tuh, dengerin pattern dulu. itu semuanya tuh sama, tapi tinggal di twist aja. Kita pengennya, di brand ini ternyata ada tambahan aksen ini, Betul. di brand ini ternyata ada aksen ini. Kalau nggak di brand ini ternyata siluetnya yang gini. Iya. Makanya kayak, kalau mau cari yang runcing-runcing kesini aja. Iya, Kalau mau cari yang karakter gini-gini ya. kesini aja. Gitu. Yes, di situ lah. Jadi kalau di dunia sepatu kulit tuh guys, nggak ada kayak di sneakers tuh kopi-kopian. Iya, kayak gitu. benar. Itu budayanya bukan kayak gitu. Budayanya Memang bukan seperti itu. Kita Iya. tuh gimana ya? Universal. Rata-rata tuh universal tuh rata-rata semua tuh pasti menjualnya service. Kalau nih kita ngomongin Jacquard nih, apa sih yang paling menariknya? Mungkin ada point of interest tertentu nggak yang jadi andalan banget
mungkin detail-detail dari produknya gitu. Karena pasti beda dong dengan kita ngomongin sama fiber katakanlah. Ya benar-benar. Kalau detail sih mungkin apa ya? Rada bingung juga sih kalau detail. Soalnya kan basicnya hampir mirip-mirip ya. Yes, yes. Semua itu hampir mirip-mirip. Tapi kita lebih ke kalau di Jangar itu kita masih tetap memegang teguh tuh kalau dari Jangar itu sampai dari dulu sampai sekarang tuh saya masih kayak affordable gitu, kayak nggak terlalu mahal karena kita tetap ngasih pilihan. Kalau kalian mau pakai yang full lokal, kita harga segini. Oh, Kalau masih mau, ada yang full lokal masih, ya? masih kita sampai detik ini tuh masih ada yang masih memberikan pilihan yang full lokal. Jadi kayak kalau mau pakai yang full impor kita juga ada gitu. Jadi kita benar-benar ngasih pilihan yang benar-benar enak di hati dan di kantong sama customer Indonesia gitu. Oh, oke. Kalau misalnya full lokal Indonesia itu berapa? Full lokal Itali itu berapa? Ya benar, full lokal. Iya. Misalkan pakai sel Cordovan full semua dari sampai dalam mau impor ya kita juga bisa nyediain. Shell Cordovan juga lokal kan? Lokal Itali. Ya itu kan maksudnya kalau kita ngomongin lokal sebenarnya ya Red Wing juga lokal Amerika. Ya benar. Essex lokal Jepang ya kan? Iya, Nah, benar. barang ini barang lokal Itali. Ini Makanya lokal kita mana? Jerman. selalu memberikan pilihan aja kayak kan selalu ada tuh dari pokoknya 30% customer kita itu setiap tahunnya itu selalu customer loyal. Customer baru. 70% itu selalu customer loyal. Nah, 30% ini yang sampai detik ini tuh masih saya edukasi terus kayak, "Kang, saya baru punya budget segini, bagusnya sepatu apa ya?" Nah, saya dari situ tuh saya ajak ngobrol dulu kayak, "Akang biasanya mau pakai kemana? Akang kebutuhannya apa? Mau dipakainya outdoor kah, indoor kah?" Nah, dari situ kayak ngasih saran-saran, "Oh, budget segini mah udah ini aja." Oh, mereka tuh dari situ tuh, "Oh ya, tapi kayaknya Kang saya pengen yang ini, tapi budgetnya nggak nyampe, gimana ya?" Nah, kalau emang mau nyoba yang ini, mending nyoba yang ini dulu aja. Nanti kalau ini misalkan udah nyaman, nanti nabung lagi bisa ambil yang ini gitu. Oke, jadi dengan sekian gitu, oke nggak apa-apa dia bisa masuk dari kulit-kulit Indonesia. Ya mungkin gitu, full Indonesia. Tapi menarik loh, 30% customer baru tiap tahun tuh berarti sehat loh Kang. Masih grow. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Itu dari lokal aja Indonesia atau dari luar juga? Nah, 30%? dari luar juga. Kita sebenarnya apa namanya? Kita juga 70% juga 50-50-nya ya itu masih customer luar sama customer lokal. Oh, malah beda ya. Kalau yang lain itu kebanyakan ada yang dominannya luar, Ya. gitu. Ya dominan lah salah satu gitu ya. Tapi di Jangart malah ini ya, malah imbang ya. Kok bisa nih? Ada resep apa nih, resep rahasianya nih? Kalau resep sih kayaknya apa ya? Mungkin karena di awal-awal saya bikin ngebangun Jangart itu kan kayak di 2012-13 itu marketnya masih benar-benar tuh sosial media tuh cuman Instagram gitu ya. Oh iya. Benar-benar awal-awal. Nah, jadi saya masuk ke market anak-anak Instagramers gitu. Jadi saya mulai nge-endorse beberapa Instagramers tuh nih, kalau bisa dilihat nanti ada Ernanda dulu juga pernah pakai kita gitu, kayak Kinan Pierce dan teman-temannya juga pakai Jangart. Jadi sistemnya kita support, dia posting dan dia happy juga gitu, dan kita juga ada feedbacknya happy tanpa harus dibayar gitu. Jadi dari situ ya namanya mungkin mereka itu kalau bisa di sekarang kan kalau sekarang namanya kan influencer. Iya, Kalau KOL dulu lah, kan KOL sekarang. kalau dulu kan belum ada yang lain tuh Instagramers ya, namanya cuman Instagramers gitu, kayak Igers gitu. Oh, ini mah ada Instagramers nih. Oh, yang followersnya gede nih. Nah, ya udah sesuai dengan passionnya Jangart, sesuai juga dengan passion si usernya Instagramers ini, kita kasih sepatu, dia happy, dia posting ya. Ada mungkin karena kan itu kan jatuhnya kayak cross market ya, cross followers, mungkin followers dia ngelihat Jangart, oh ternyata sepatu yang dipakai sama si ini bagus gitu, jadi kena di kita gitu. Wah, ini berarti strategi OG-nya pakai KOL nih Kang? Iya, benar. Belum musim loh sekarang digital marketing kan, sekarang ada yang pakai KOL, endorse segala macam. Ini masih OG nih berarti strateginya ya. Iya, betul. Tapi dulu ngekurasinya gimana sih sampai bisa dapat yang marketnya pas gitu dan kena banget? Yang pertama sih kita follow dulu IG-nya ya, itu udah pasti. Kita follow dulu IG-nya, terus kita lihat, terus juga kita lihat mutualnya, ternyata ada teman saya atau enggak. Kalau misalkan ada teman kan tuh lebih enak lagi tuh kita tanya, kenal sama sini nggak? Kenal, orangnya gimana gitu. Gini. Dia into nggak sih ke fashion? Wah, into banget. Ya udah kita coba reach nih, DM. Ternyata direspon, alhamdulillah direspon baik dan mereka mau dikasih gitu, tanpa harus dibayar postingannya. Sedangkan mereka mungkin di zaman itu aja mereka udah kerjasamanya sama Fuji, kerjasamanya udah kayak brandnya tuh Axe gitu, udah bukan yang brand yang ece-ece gitu. Tapi pas di saat kita nyodorin, ini kita brand lokal, kita punya sepatu yang
seperti ini kualitasnya, mau nggak? Mereka dengan senang hati, wah mau banget. Emang saya juga pencinta kulit, nah gitu. Enak tuh kalau udah dapet yang kayak gitunya. Oh berarti dulu iklimnya juga beda banget ya, nggak kayak sekarang. Kalau tapi sama, kalau saya lihat gitu ya, tadi kan ada proses kurasinya dulu, Ya ya kan. benar-benar. Kalau sekarang diceknya dari engagement rate, gitu. Ya kalau sekarang kayaknya di Iya, website juga udah ada udah website ada. khusus KOL ini. Kalau emang mau beauty, udah tinggal Iya. pilih ani aja. Terus Kalau dulu kita benar-benar nyari Iya. satu-satu, liatin mutualnya. kalau sekarang tuh KL tuh datang-datang langsung ceder 100 juta. Ya benar. Mau gimana pun suka nggak suka pokoknya 100 juta dulu, Iya, benar, duitnya dulu gitu. Kalau Benar, dulu enggak ya, value tuh masih jadi salah satu yang utama Ya, Menarik jadi ya. mereka tuh mungkin dulu mereka cuman mengambil kayak keuntungan itu dari brand-brand yang gede gitu yang mereka kerjasama. Tapi di saat brand-brand lokal, kayak ada teman-teman saya juga yang punya tas, yang punya jam, itu juga disupport sama mereka gitu. Kayak mereka juga pakai gitu dan mereka juga posting dengan sukarela di Instagram mereka. Oh itu menarik tuh. Nah ini Zaman dulu malah belum ada Instagram Stories kan. iya, Jadi cuma masih post posting doang. doang. Jadi dengan postingannya dengan OG itu postingan yang benar-benar real time, timelinenya juga masih, algoritma juga masih enak, semuanya likes-nya juga masih jujur gitu, komennya juga masih jujur, itu enak banget dulu, atmosfernya Instagram tuh dulu enak banget. Tadi kita ngobrol di belakang juga ada kejadian yang lebih luar biasa lagi kan waktu Instagram baru buka tuh, boleh diceritain gitu Kang? Yang gimana tuh? Yang itu yang tadi kita bahas juga kan, si Instagram sendiri bikin kayak per bulan itu ada orang-orang yang di follow sama Instagram sendiri. Ya terus itu muncul. cerita Gimana tuh dari ceritanya? Instagram tuh, jadi kenapa zaman dulu di 2012 mungkin sampai 2017 itu banyak yang Instagram yang followersnya kayak 50k, 70k atau sampai 100k itu. Jadi Instagram itu memang ada yang namanya program suggest user namanya. Jadi Instagramers yang di follow sama Instagram, yang dipilih juga sama Instagram, itu otomatis bakal followersnya naik dengan organik. Nggak pakai ads, nggak pakai apapun, cukup di follow sama Instagram sendiri, itu followersnya bakal langsung naik. Tapi ya itu dipilih by Instagram. Nah nanti orang yang kepilih itu bakal nge-suggestin yang lain teman-temannya gitu. Jadi muter aja tuh, muter kalau. Tapi ada aja kayak misalkan dia nge-suggestin 5 akun yang di-approve sama Instagram cuma 2, cuma 3 gitu. Benar-benar sekurasi itu Instagramnya. Itu environment sosial media zaman dulu ya? Iya, zaman dulu tuh kayak gitu banget. Oh, makanya saat itu kerasanya Instagram tuh sosial media yang paling kuat, paling kurasi, dan paling enak gitu ya? Iya, benar. Apalagi mungkin buat yang punya latar belakang fotografi ya? Ya, benar. Makanya brand-brand zaman dulu yang udah main Instagram dari 2011, 2012, mereka untuk menarik followersnya itu ya karena nggak ada ads, mereka bikin activity. Dulu tuh pasti banyak banget tuh, kalau masih inget kayak foto challenge gitu, kayak gitu-gitu, inget kan? Zaman-zaman dulu tuh ada Instagram foto challenge, Instagram challenge ini syaratnya apa? Follow dulu, ini dulu, nanti posting dengan hashtag ini. Nah itu cara mereka untuk nge-reach followersnya benar-benar seorganik itu kalau dulu, karena kan belum ada ads, belum ada apapun yang mendukung hal yang kayak sekarang gitu. Nih ngomong-ngomong tahu dalam banget nih tentang digital marketing. Pernah di agensi dulu? Ya, emang pernah dulu 3 tahun sih saya kerja di Jakarta di agensi. Luar biasa. Ini dari belajar seni terus kerja di agensi, ya, bikin boots ada apa lagi nih? Ya, dijalanin semua sih. Saya kerja di Jakarta, Jakarta juga jalan, ya dibalancein aja gitu. Oh tapi bisa ya bareng-bareng jalan? Bisa, karena kan emang online, jadi juga kayak semua itu bisa by email. Kalau produksi kan ya saya tinggal Jumat Sabtu saya tinggal ke Bandung gitu aja. Wah bener-bener perjuangan ya berarti. Ya perjuangan panjang lah. Iya. Nah ini juga jadi menarik nih Kang, apalagi sempat remote kayak gitu. Nah saya jadi penasaran juga buat apa ya, ketika produksi itu kan orang tuh biasanya nongkrongin banget buat ngejagain standar quality. Nah ini apa nih yang Jangkar lakukan sebenarnya buat menjaga si kualitinya ini atau ngejagain kualitinya ini, terutama pas lagi ditinggal-tinggal itu tadi? Ya tetap sih kontrol by phone itu pasti, telepon pasti, video call juga pasti sama tim-tim produksian itu juga pasti. Saya juga selalu kontrol. Dong, berarti. Ya benar-benar pokoknya tuh kontrol terus aja. Makanya saya pokoknya selama saya kerja di Jakarta itu ya sudah, saya ngebagi 2 otak itu udah. Saya ngerjain kerjaan yang saya di agensi, saya juga ngerjain bisnis saya sendiri. Udah benar-benar dibagi aja, tapi alhamdulillahnya enjoy sih. Karena emang saya dua-duanya cinta, saya dua-duanya juga menikmati, jadinya ya alhamdulillah jalan-jalan aja. Dan malah selama saya kerja di agensi, banyak ilmu secara digital marketing yang saya serap dan saya apply di Jangkar itu sendiri, dan ternyata works gitu.
Wah, seru nih. Jadi bener-bener semua ilmu yang dipunyain diterapin ya. Ya, benar-benar. Tapi kayaknya harusnya kayak gini gak sih? Kita tuh belajar sebenarnya di kampus, belajar di kerjaan gitu kan. Tapi banyak yang cuman melakukan sebagai ya pelaksana aja. Ya, benar-benar benar. Makanya juga saya juga belajar sih kenapa teman-teman saya juga apa ya? Ada beberapa teman-teman saya juga yang ngasih saran kayak lu nggak akan bisa mimpin sebuah perusahaan kalau lu belum bisa jadi karyawan. Jadi lu harus bisa jadi karyawan dulu nih kalau emang lu bakal jadi pimpinan. Makanya kayak CEO yang udah terkenal dulu, sekarang ini misalnya CEO siapa, ya dulunya kan dia pasti jadi karyawan. Ini bedanya mental miliarder gak sih kan sama yang biasa-biasa aja? Ya mungkin ya, saya juga Iya. nggak tahu. Tapi memang kalau, nah saya berpikir gitu karena saya kan juga 2015 itu kan memang nggak nyari kerja pas baru lulus, baru lulus atau baru selesai tugas akhir kalau nggak salah. Dapat tawaran email, di email dapat tawaran kerja di sini. Saya cek grupnya, wah ternyata ini grup gede gitu. Saya coba ngobrol sama teman-teman, ya nggak apa-apa lah jalanin aja dua-duanya. Terus saya juga mikir, ya emang kalau emang mau jadi leader yang baik, ya lu harus jadi Pengikut yang baik. iya, jadi pengikut yang baik dulu nih. Oh, ternyata saya kerja di orang ini. Oh, ternyata gini. Nanti ternyata setelah saya nanti balik lagi ke Bandung, saya bakal terapin gitu leader-leader saya yang ada di Jakarta. Oh, ternyata kalau menghadapi benar-benar problem tentang human error tuh kayak gini gitu. Nah, ini jadi menarik nih Kang. Kan terjadi itu proses belajar ya mungkin dari segi manajerial, segi ilmu, apa kemudian skill-skill yang marketing lah yang lain dan diterapkan ke sini. Nah, ini kan tapi pasti nanti ada apa feedback balik dong dari Betul. customernya. Nah, gimana reaksinya selama proses perjalanan itu? Apakah mereka jadi oh justru lebih puas daripada jangan sebelumnya apa gimana? Ada cerita apa nih? Jauhnya sih, alhamdulillah sih mereka jauh lebih puas ya semenjak kita bikin sistem. Nah itu lagi saya karena kerja di Jakarta, saya curi juga ilmu-ilmu yang terdapat di sana. Saya ngerapiin website. Jangan itu udah punya website itu dari tahun 2012. Oh iya, Ya kita tuh udah nge-invest di website itu dari tahun 2012 karena kita mikir itu bakal investasi yang panjang gitu. Nah di 2014 semenjak rebranding itu saya juga rebranding website. Saya rapiin karena kita kan udah mulai buka MTO tuh. Saya rapiin benar-benar detail sampai pilihan bahan sampai ke submit gitu. Mereka tuh kita kasih pilihan yang benar-benar sesuai dengan yang udah kita provide gitu. Oh ini kalau boleh-boleh jadi pada seneng gak sih sama websitenya? Seneng banget. Mereka intinya karena apa ya? Mungkin mereka suka dari user interface-nya juga enak. Ya mereka jadi nyaman gitu. Iya, soalnya kan dari yang kita tahu nih biasanya kalau kontakan sama brand Indonesia itu either by email, by WhatsApp gitu kan. Jadi memang direct channel. Ya. Nah, sedangkan kalau budayanya orang Amerika Utara itu terutama ya kebanyakan mereka by website belanjanya. Ya betul. Jadi ngaruh ya? Ngaruh banget. Jadi ya semenjak kita targetin 2015 itu nembaknya keluar, jadinya ya mereka pas ngelihat website kita sendiri mereka appreciate, benar-benar your website itu benar-benar dalam arti kata tuh sangat ngebantu kita gitu kata mereka gitu. Ini 2015 memang mentarget. Jadi memang Jakarta itu yang duluan ngedobrak gitu buat ke market luar. Nah, Memang mungkin sengaja? saya nggak tahu ya, mungkin brand-brand sebelumnya mungkin udah ada yang duluan di 2015 ke bawah mungkin ada duluan. Nah, tapi kalau emang Jangar itu memang kita memang salah satu brand kecil pertama yang masukin sel Kordovan. Sel Kordovan itu emang kita duluan yang masukin pertama. Lalu nih 2015 kan saya juga mikir tuh semenjak di 2012 kita udah bikin lini yang Goodyear gitu-gitu. Kan harganya udah lumayan mahal. Iya. Terus customer Indonesia kan mikir dong, wah jadi sepatu 1 jutaan, sepatu 2 jutaan, saat siapa yang itu mau beli ya, gitu. Saya mikir daripada ini marketnya mentok, cobain kita keluar deh. Nah, saya belajar dari Instagram ini, ternyata di luar negeri juga ada Instagramers yang suggest user tadi, yang di follow sama Instagram itu dengan niche-nya masing-masing. Nah, ternyata di luar negeri itu ada influencer-influencer yang memang suka dengan denim, kulit, boots, ternyata ada gitu. Nah, dari situ saya bikin strategi gimana caranya biar produk kita ini keluar di 2015-16 itu saya DM-in satu-satu gitu mereka. Saya pilihin dulu. Kan enak ya kalau di Instagram itu zaman dulu itu ya sekarang juga masih tuh kalau kita follow itu kan langsung ada suggest usernya. Nah, berarti itu kan yang satu niche tuh kan. Berarti saya follow-followin, saya DM-in satu-satu. Sedangkan mereka followersnya udah lumayan edan itu waktu dulu udah kayak 40. Ya di 2015 tuh udah 40k dan 50k. Dan mereka juga udah pakai denimnya udah yang kayak
Ironheart gitu. Tahun segitu tuh mereka udah katam lah, mungkin mereka udah 5 tahun sebelum itu mereka udah pakai gitu. Boots mereka pun udah Red Wing, udah White zaman-zaman gitu. Nah, saya iseng, kita brand lokal dari Indonesia, kita gini, mau ngasih sepatu, mau minta di review boleh nggak? Wah, mereka ternyata dengan seterbuka itu mereka seneng gitu. Terus mereka mikir, oh ternyata di Indonesia ada ya brand sepatu kulit yang kayak gini. Nah, dari situ saya lemparin dan ternyata saya dapat kabar juga di sana itu memang marketing mulut ke mulutnya itu cepet banget karena mereka tuh sering gathering, sering ngumpul gitu. Jadi dari teman ke teman itu mereka bikin gathering, ternyata mereka ngenalin, di Indonesia tuh ada brand loh, Jang Art namanya, ini sepatunya keren banget dan ini full handmade gitu. Mereka nyeritain semua, akhirnya tuh beli. Nah, di 2016 saya ketemu temen lah ya di Instagram. Nah, kita ngebuka forum itu namanya tuh Style Forum. Iya. Nah, di Style Forum itu 2016 itu kita buka Style Forum itu khusus untuk treat si Jang Art Boots gitu. Dan mungkin itu satu-satunya brand Indonesia yang di Style Forum itu yang page-nya tuh paling banyak tuh sekitar sampai sekarang mungkin ada 36 atau sampai 39 page. Karena di situ yang bahas semua tentang boots Jang Art di situ. Yes. Nah ini juga menarik nih ngomong Style Forum ya, karena mungkin yang anak-anak angkatan sekarang nggak pada tahu, tapi saat itu mungkin 10 tahun lalu ya. Iya, rame banget. Style banget. Forum, Reddit itu tuh benar-benar rame banget zaman dulu karena memang orang luar negeri itu mencari review, honest review itu di sana. Betul, bukan di YouTube dulu. Iya, pertama kan. benar. Karena di sana tuh orang review gila, detail-detail banget. Iya, mereka tuh sampai detail benar-benar makanya saya tuh sampai baca sesuatu kayak di Reddit, di Style Forum, mereka tuh beli Jang Art terus mereka review tuh benar-benar saya baca dari ngasih kritikan, dari ngasih opini, saran itu tuh benar-benar seterbuka dan segentle itu, nggak ngejatuhin tapi mereka ngasih tahu ini tuh gini tapi coba deh diginiin bakal mantep banget. Nah, gitu sampai dan itu kita dapat masukan kayak gitu ya kita improve juga dari sana gitu. Oh, dan ngerinya lagi kalau kita ngomongin Style Forum nih ya, biasanya yang dibukain thread di sana adalah brand-brand yang memang punya nama banget. Ya. Ya contoh deh kalau kita lihat kalau brand luarnya yang non boots aja katakanlah yang saya inget ya, mungkin ada Hugo Boss saat itu kan. Terus kemudian kita lihat lagi ada, kalau mungkin yang sampai high end banget Louis Vuitton itu nggak gitu banget ya. Iya, nggak gitu banget. Mungkin beberapa brand-brand yang lebih ada level antusiasnya kali ya. Benar. Itu masih ada juga. Jadi Jang Art itu mungkin dinilai segitu gak sih Kang sama mereka sampai harus ada ini sendiri? Ya mungkin ya itu start dari teman kita yang di Amerika itu buka trade itu, kita kan nggak berharap ini bakal rame ya. Kita cuma berharap ya intinya kita cuma buka wadah trade untuk menuangkan hasil atau patina mungkin atau mungkin review bagi customer Jang Art luar yang udah beli bisa review di sana gitu, langsung tinggal replay aja trade-nya di sana. Ternyata rame dan ternyata dari situ memang mempengaruhi sales kita. Nah, secara ternyata di luarnya banyak diomongin, di Indonesia juga naik gitu. Betul. Saat itu kan ada orang-orang yang di Indonesia juga aktif gitu ya di Style Forum luar dibawa. Ya, kalau saya ingat banget itu pertama Kaskus dulu justru. Iya, benar. Darahku Biru itu sudah ada yang mulai ngomongin, tapi yang masif saat itu Kaskus dulu pertama. Ya, Kaskus itu ada trade-nya dulu, liter boots atau liter apa gitu. Boots apa gitu, antusias di ini shop forum yang fashion kan. Ya, benar shop forum fashion. Itu tuh ada yang bikin dua trade-nya, saya juga lupa. Itu juga kalau nggak salah yang bikin trade-nya juga anak Kaskus, anak DB dulu DB, juga. Betul. Kita ketahuan umur berapa ya? Iya. Jadi ketahuan kita tuanya ya. Tapi memang ya kenikmatan dulu kayak begitu kan di di warnet kita foruming. Iya, benar gitu. Segitunya benar. Jadi saya juga buka trade di Darahku Biru tuh ya apapun tuh masuk tuh dari saran, dari pujian, apapun juga kritik juga kita terima banget dan di sana tuh benar-benar fair juga anak-anak Darahku Biru itu. Tapi ada satu hal nggak sih dari hal-hal kayak tadi gitu kan, ada yang mungkin kasih saran, kritik membangun dan lain sebagainya, terus kemudian membekas banget gitu ya ke Jang Art terutama sebagai brand gitu ya. Oh ini bener juga nih kita kemudian jadi sesuatu yang kayak begini nih setelah mendengarkan itu. Apa ada nggak cerita kejadian kayak gitu? Apa ya? Kalau untuk dari kata-kata atau opini ya, kayaknya dari orang-orang luar sih. Kebanyakan tuh gitu kayak udah brand lu udah paling benar-benar kayak teraffordable dan harga kualitasnya udah paling benar, kata mereka udah kayak dengan harga segini gue udah dapat dengan kualitas segini tuh
udah melebihi ekspektasi kita gitu. Jadi kayak lu pertahankan gitu. Makanya kita pertahankan banget kayak kita. Sampai sekarang Nah ya? walaupun kita tetap dari dulu mungkin harganya masih relatif nggak kayak sekarang, kita juga naikin harga tapi nggak se ekstrim pasti. itu gitu. Karena kita juga tetap memberikan pilihan gitu. Kalau emang mau pakai lokal ya udah. Dan kita pun juga beradaptasi kayak dulu kita mungkin cuma pakai impor itu sol itu Vibram. Di saat 2017 rame pakai 17 18 rame pakai Dr. Sol ya kita juga pakai Dr. Sol. Kita udah pakai Dr. Sol dari 2018 19 gitu. Nah tapi kan ini jadi muncul pertanyaan, kok Jakarta murah banget pakai shell Cordovan? Nah ya, karena dulu itu karena kita salah satu yang bawa sel Cordovan brand kecil ya, untuk brand kecil yang kita bawa ke Bandung itu, karena kita dapat price benar-benar murah banget di sananya, karena mereka juga minta kolaborasi gitu. Dapat deal B2B. Iya, deal B2B-nya tuh dapat. Jadi mereka ngomong, kita kan ngomong nih kita operos ya, sistem lobby lah ya, saya DM-an gitu kayak, di sini belum ada nih yang pakai sel Cordovan, mau nggak kirimin aja dulu gitu. Kalau nggak kayak saya bayarin deh ongkirnya, tapi kirim aja dulu, nanti saya bikinin sepatunya, saya kirim. Oh boleh, dia kirim, terus saya foto-fotoin, wah ini mantep banget nih kan, sel Cordovan gitu. Saya bikinin sepatunya, saya kirim, di review sama mereka, sebagai mereka pun juga mungkin jualan kulit mungkin belum ada review untuk jadi produknya ya. Iya. Contoh shell Cordovan ya masih dari tender yang sama? Apa beda lagi? Ini itu sebenarnya ini kan semuanya Cordovan itu kan kita ambilnya dari Itali. Jadi di Itali itu di Tuscany itu tuh kayak satu desa itu tuh emang mereka bikin kulit gitu, khusus kuda ada, beberapa mungkin ada yang sapi. Nah dulu itu awal-awal itu kita ada nama tannerinya mungkin sel Cordovan, nama tannerinya itu Cordovan. Nah kesini kita udah kayak kerjasama namanya Rocado. Rocado. Ini dari Rocado ini? Ini dari Rocado. Boleh cerita dikit nggak nih kan? Boleh. Ini orang Indonesia mungkin nggak ngeh nih, tapi ini sesuatu yang unik sebenarnya. Ya, ini mereka punya koleksi yang marble namanya. Ini warna hitam, black marble. Jadi nggak rata semuanya warna. Ya. Nah, ini nggak tahu kenapa ya orang Indonesia itu nggak suka. Padahal kalau ngerti, ini teh sesuatu yang dicari-cari kalau di Ya luar benar, ini yang makanya kebanyakan sih kalau yang pakai kulit itu jarang ya untuk customer lokal tuh pasti yang pada beli itu pasti customer luar gitu. Menarik, dan ini cuman segini tuh cuman bisa jadi buat berapa nih? Ini kayaknya baru harus dua ini baru bisa jadi satu pasang. Harganya silakan ditanya sendiri ya. Ya nanti by DM aja. Nah ini ada yang boleh diceritain nggak nih dari sini? Ini pakai Cordovan juga kan? Nah ini benar, ini juga sel Cordovan yang black. Boleh diceritain dikit nggak nih kan? Ya ini jenisnya ini kalau di kita artikelnya namanya SC2089. Ini pakai kulit sel Cordovan yang black dari Rocado juga. Nah ini konstruksinya juga kita pakai yang Norwegian chain stitch. Nah kita kan juga lumayan fleksibel, jadi kita bisa beberapa customer kayak kita kan normalnya biasa Norwegian chain stitch itu kayak ya udah line stitchnya cuma satu. Nah ini dia khusus untuk dia mintanya line-nya turo gitu, ya udah kita bisa bikinin gitu. Beneran nempel nih guys, nggak kayak kemarin apa wing itu yang nggak nempel ini. Gile loh. Ini buat anak-anak denim nih kayaknya bakal doyan banget nih pasti chain stitch-nya. Gile. Kang, kalau di luar sendiri ya, ini kan sebagai salah satu yang masukin shell Cordovan, akhirnya kan banyak juga orang luar yang minta nih yang shell Cordovan. Sebenarnya di luar itu mereka pakai apa sih si shell Cordovan? Kan keras gitu kulitnya tuh. Iya, benar-benar. Nggak enak dipakai pertama juga. Nggak tahu sih, benar-benar semacam-macam itu kalau di luar negeri ya. Dari beberapa customer saya tuh ada yang pakai sel Cordovan itu, ada yang dipakai daily, ada juga yang benar-benar dipakai daily itu juga mereka pakainya itu. Ada yang benar-benar memang mereka formal suite juga. Karena kan kalau di luar negeri itu kan mereka ada musim ya. Iya. Terus juga mereka juga ada musim, mungkin ada musim yang musim iklim sama yang kayak musim wisuda, pernikahan gitu-gitu. Nah, karena mereka tahu bikin sepatu handmade atau MTO itu lama, jadi mereka tuh udah order tuh dari 4 bulan sebelum atau 5 bulan sebelum tuh mereka udah order gitu. Dan mereka bersedia dan sangat-sangat sabar untuk menunggu. Tapi itu jadi menarik nih, saya juga baru ngeh kalau shell Cordovan juga dipakai buat yang formal gitu ya kan? Iya. Tapi apakah ini ngaruh nggak sih sama si karakternya dia yang tanda kutip bisa healing? Ya nggak sih? Kalau ada scarf itu bisa digosok lagi. Ya, karena gitu. Kalau shell Cordovan itu kan basicnya memang anti creasing ya. Jadi sampai sampai kapanpun itu nggak akan ada kerutan, cuman ada wave-nya doang kalau di lipatan ya. Udah makanya memang
kulit paling awet sih. Makanya mereka dipakai outdoor juga ada yang dipakai outdoor. Mungkin bisa lihat di Instagram kita yang dipakai outdoor sama udah 8 tahun kalau nggak salah. Selkordokan warna whisky itu kita upload patinanya itu benar-benar ekstrim banget tapi tetap cantik karena emang yang megangnya juga dirawat gitu. Mereka mungkin mungkin dihajar selama 2 bulan. Tapi someday mungkin mereka ada waktu dipolis lagi sama mereka, mengkilat lagi gitu. Nah, padahal dari pantat kuda ya. Iya, dari pantat kuda. Nah, kalau ada yang nanya nih, ngapain lu beli sepatu dari pantat kuda? Kita bilang apa? Orang bule juga pakainya kayak Iya, gitu. betul. Ini seru juga nih ya, Kang ya. Nah, saya tuh penasaran lagi nih, ada inovasi apa nih selanjutnya dari Jang Art? Kalau inovasi sih kita sih masih sama, tapi paling kita ada beberapa lini baru. Kita ada koleksi baru. Nah, untuk yang sekarang mungkin bisa dilihat ini ada engineer. Nah, kita bikin engineer khusus dan Apa yang khususnya dari engineer? mungkin beberapa shape ya. Kita ada saya mau ngambil ada beberapa lekukan yang di sini benar-benar lekukannya yang benar-benar curve gitu. Ngikutin otot kalfnya ya? Mengikutin otot yang betis ya. Betis. Betis di sini juga. Terus ya kita juga adaptasiin juga pakai yang logger heels gitu-gitu. Ini jatuhnya sebenarnya ini prototipe pertama kita sih. Karena juga kita masih pakai solnya pakai sol lokal. Oh, itu bukan kulitnya dari juga kirain bukan. dari tadi. Ini sol lokal. Kita juga pakai kulitnya ini lokal. Ini prototipe pertama kita bikin dan kayaknya kita udah siap untuk dibikin untuk siap untuk diterima. Patinanya bagus loh nanti kan? Ya, ini karena bahannya itu ini kan kayak kalau namanya sih di sini tuh nama umumnya sih CH Wax. Jadi itu sebenarnya itu basicnya CH tapi di wax gitu. Jadi nggak doff banget gitu. Jadi di wax, makanya ini patinanya bakal cakep banget sebenarnya kalau pakai kulit ini. Ini udah kelihatan nih kan udah ditarik soalnya kelihatan beberapa titik udah berubah. Benar. Jadi benar-benar kayak nah gitu kayak ada perubahan warna gitu. Ih, lucu. Itu aja sih kita intinya sih kalau dari produk kita inovasinya ya terus berinovasi tapi dalam artian kayak hal-hal kecil gitu kayak misalkan ternyata misalkan kayak lini derby ini kita juga sebelumnya yang derby ini sebelumnya kita ininya masih rada tinggi sama kita dari inovasi lagi direndahin lagi kita bikin pola baru lagi. Oh biar lebih nyaman jadi lebih juga lebih nyaman lagi. Jadi kayak kita inovasinya lebih kayak menyambungin beberapa keluhan customer. Ternyata emang harusnya diginiin gitu. Jadi kita inovasiin kita sama ratain gitu nanti. Standarnya berarti udah harus gini, naik lagi nih standarnya. Ternyata beberapa customer gini, naik lagi nih standarnya gitu. Ini ada satu lagi nih Kang, saya penasaran. Ini kordovan juga kan? Ya betul, ini kordovan yang warna blue. Ini ada yang nyari lagi nggak sih Kang? Soalnya kordovan biru ini kalau lihat-lihat jarang ada yang pakai juga. Ya itu dia, ini juga yang mesin bule, customer luar. Oh oke. Nah ini pasti dipakai daily sama dia karena dia pengennya pakai Vibram, yang wedget sole. Lucu juga nih ya. Ini ada yang udah pernah bikin juga belum sebelumnya yang udah lama terus jadi patina gitu? Ada beberapa. Bagus sih patinanya? Bagus sih, malah patinanya tuh kayak dari biru tua, biru muda gitu-gitu. Kalau warna biru itu. Penasaran nih. Soalnya saya lagi tertarik banget nih lihat kulitnya ini nih. Iya benar. Kemarin dapat juga. Wah, tapi kok boleh ya nanti dibagi-bagi kita ya lihat siap. ininya, si looks-nya. Dan ini kayak ini nggak sih kalau kita udah masuk ke sepatu kulit gitu ya, itu kayak rabbit hole nggak sih, kayak banyak jebakannya. Kayaknya gitu-gitu doang, tapi lama-lama makin dalam, terjebak aja. Iya benar. Benar sih, benar. Kayak banyak sih dari kita, makanya kayak 70% yang saya bilang itu customer loyal itu ya gitu. Mereka awal misalkan pakai boots, mereka baru nyoba. Ternyata sekeren ini, senyaman ini, dan ternyata ada detail-detail yang bisa menjadi kayak identitas mereka. Karena kan kita MTO ya, jadi kayak ini kan mungkin nggak akan sama yang lain gitu mereka bikinnya gitu. Jadi ya jadinya mereka pesen lagi setelah 6 bulan atau setahun, pesen lagi gitu. Dan nggak sedikit sih, rata-rata tuh customer kita tuh kadang ada yang punya 4, ada yang udah punya 10 gitu. Ini juga sehat banget nih berarti kan, selain customer barunya grow-nya oke gitu rate-nya, terus yang lamanya juga repeat order. Wah, ada rahasia apa lagi nih Kang? Apakah nge-ads-nya jago gitu? Enggak sih, kita malah nggak pakai ads sih sebenarnya. Kita benar-benar kayak organik aja. Kita mungkin kalau ads saya juga mungkin ya cuman boost post ya, kita ngejar engagement doang gitu. Kita nggak ada sampai yang segitunya, tapi ya karena yang megang untuk sosial media, yang modal customer service masih saya sendiri, jadi saya tetap mengutamakan tuh benar-benar servisnya gitu. Kita juga ngasih after sale-nya kita juga ngasih apapun after sale itu, misalkan ada kerusakan ya kabarin,
atau misalkan mau resold juga tetap bisa. Terus after sale yang paling panjang itu kita tetap ngasih diskon 5-10% itu seumur hidup. Oh, Untuk makanya next order gitu. makanya ada cerita waktu itu ada toko di Amerika mau buka ngontak Iya, Jang itu Art juga ya? ada cerita tuh semenjak kita tarik 2017 ya kayaknya. Karena mulai rame di Style Forum, di Reddit Jang Art juga udah rame. Ada seseorang ini dia mau buka toko di Amerika gitu. Nah, di Reddit itu dia buka thread, dia ngelis nih ada beberapa brand yang akan saya taruh di toko saya. Gimana menurut kalian? Dia minta pendapat. Nah, dia masukin Red Wing, dia masukin Fiberg, dia masukin Alden, Truman atau Grandstone gitu-gitu. Nah, salah satunya ada Jang Art di situ. Ada di situ tuh ada Jang Art. Oke. Nah, pas saya buka pun juga, wah kebanggaan, alhamdulillah kita juga ternyata di notice Dilihat gitu. ya. Setelah trade itu berjalan seminggu, yang punya toko ini ngontak kita ternyata. Oh gitu. Si Gimana tuh? si bule ini ngontak kita, kayaknya kita bakal jadi nih mau beli Jang Art, kita mau beli putus kata dia. Mau mesen berapa? Sekitar 70 pasang. Harga segini. Pokoknya koleksinya gue cuman mau pakai kulit yang ini, modelnya yang ini kata dia. Bisa bikinin? Bisa kata dia. Ya udah kita bikinin, udah DP 50%, tapi itu lagi di tengah jalan sedikit ada isu. Pas sepatunya udah jadi, mungkin nanti bisa dilihatin, nanti ada emailnya ini saya liatin. Takutnya saya mengada-ngada kan. Nah, ini ada emailnya, dia tuh minta maaf karena memang ternyata salah satu brand besar di Amerika itu mungkin bisa disebut Fiberg, notice ada Jang Art. Jadi dia ngomong kalau lu masukin Jang Art, ya Fiberg nggak akan masuk. Oh jadi Fiberg takut sama Jang Art? Nah itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Mungkin mereka merasa di lini yang sama, mainnya di service booth, mungkin merasa dan harganya kita jauh, mungkin ya. Mungkin mereka merasa wah ini kayaknya nggak cocok nih kalau barang-barang ada di toko kamu gitu. Nah, jadinya dia memutuskan untuk mengambil langkah, ya udah dia batal. Tapi DP dia hangus, mau nggak mau kan. Iya. Ya udah mau gimana lagi? Ya udah dia juga minta maaf. Ya udah DP-nya hangus, sepatunya ada jadi. Ya udah sepatunya saya jual di pameran WOF 2017 itu di Lotte kalau nggak salah. Dan alhamdulillahnya sepatunya habis gitu. Cuan. Iya, cuan jadinya. Ya, sampai sekarang ada yang ngontak kayak gitu lagi nggak buat ngajakin? Sampai sekarang sih ada beberapa, tapi mungkin dealingnya masih belum pas ya. Jadi kayak masih saya pikir-pikir dulu, tapi beberapa kayak beli-beli putus itu Masih ada? 3 tahun terakhir itu ada dari brand di UK, ada 2 tahun berturut-turut tuh kayak di 2021 sampai 2023 tuh mereka masih order gitu. Tapi mungkin karena mereka kalau sekarang mungkin nggak order lagi, kita nggak tahu, mungkin entah brandnya juga ada masalah, kita juga nggak tahu kan. Gitu. Iya sih, kayaknya banyak faktor kan. Iya, banyak Mungkin faktor. demand-nya lah, atau Iya, mungkin atau mungkin ya, masalah apalah gitu. ekonomi atau apa Yes. kita kan nggak tahu ya. Betul. Ternyata nyari jangkar tuh bisa di Inggris ya? Nggak harus di Bandung ya? Nah, Itu loh yang bikin, ya itulah memang ya kalau kita ngomongin produk Indonesia ya, bukan produk lokal. Ya kalau produk lokal katanya harusnya dijualnya murah. Tapi kalau produk Indonesia harusnya dijual mahal ya? ya harusnya sih sebenarnya tuh mahal murah tuh kalau bagi saya tuh relatif ya. Karena kayak di saat lu punya uang 1M, lu ngelihat harga barang yang 100 juta tuh pasti murah. Oh iya, betul. Pasti. Jadi relatif itu benar-benar. Nah, balik lagi ada yang mindsetnya seperti itu. Ada juga mindset yang walaupun dia nggak punya uang, tapi karena dia knowledge-nya dia tahu, wah ini emang mahal, ya wajar. Ini harga segini itu sama segini itu ya wajar. Walaupun dia dalam arti kata pun bukan karena dia nggak sanggup beli, tapi emang knowledge dia tahu. Dia ngelihat, oh harga sepatu segini wajar, ya emang wajar sih, emang kualitas lu keren banget gitu. Iya, tapi biasanya yang bilang wajar kalau boots Indonesia mahal itu orang Amerika ya? Iya. Kalau orang sini, ya nggak tahu. Ya kalau orang sini sih, ya kesini tuh ya kita tetap terus mengedukasi. Iya, Jadi target ya. kita juga, walaupun mereka nggak beli, ujung-ujung dari chat panjang kita tetap terus mengedukasi aja gitu ya. Kadang mereka tetap aja sih sampai sekarang tuh ada yang nanya, kenapa lama mas ya nunggunya? Ya kita tetap kasih tahu, kita tuh handmade full 100%. Kapasitas kita tuh bukan kayak pabrik, jadi memang antrinya panjang gitu. Kalau emang mau lihat foto-foto produksinya, bisa cek di Instagram, itu foto-foto produksi kita. Makanya bisa bikin sepatu itu selama itu ya karena itu gitu. Ngomong-ngomong nih, jadi penasaran, Jang Art Kang gimana nanti ke depannya dalam 3 tahun ke depan atau 5 tahun bahkan? Ya mimpi sih kita tetap, dari dulu saya mimpi tetap masih sama ya. Pengen punya toko atau mungkin bisa naro
sepatu di salah satu concept store yang ada di luar negeri intinya. Entah mungkin yang paling dekat Singapura atau Jepang atau Amerika sekalian. Itu tetap masih mimpi saya sih. Oh, makanya kemarin ke Jepang ya? Ya enggak sih, karena kan memang di Jepang tuh memang udah terbukti tuh ada satu brand kita yang terkenal di sana, brand dari asal Indonesia terkenal di sana, ya kita juga pengen brand yang boots tapi di sana gitu. Karena kan kalau brand yang di brand Indonesia yang di sana kan fokusnya ke dress shoes gitu. Iya sih. Oh, oke, menarik nih. Tapi dengan semua apresiasi market ya, dengan semua perjalanan ini sudah 15 tahun ya? Ya, alhamdulillah Ulang tahun sudah bulan 15 tahun. Pokoknya tuh kita April. April ya. Oh, udah lewat Ya, udah kemarin 15 tahun April Kalau kemarin. Mei, Juni mau kita selamatin ulang tahun. April kemarin tuh kita 15 tahun. Sudah 15 tahun, tapi rasanya bisa sih ya. Nah, gimana ke depannya? Kita tunggu aja teman-teman ya, inovasinya Jang Art dan perjalanannya, pergerakannya seperti apa lagi. Kita doakan bersama, karena dengar-dengar juga salah satu yang di tahap-tahap awal yang banyak kerja keras buat mendobrak, salah satunya adalah Jang Art juga ya. Ya, alhamdulillah sih. Sampai bisa nembus ke market luar ya. Ya, alhamdulillahnya sih gitu. Mungkin kita, ini mungkin opini saya aja ya. Kayak di saat mungkin Jang Art udah mulai 2017 mulai rame di Amerika, mungkin para pencinta boots ini tuh melek, oh ternyata di Indonesia tuh bukan cuma ada Jang Art nih, ada brand lain juga yang harus bisa kita coba. Gitu. Mungkin bukan cuma boots doang nih, ternyata juga ada tas kulit, ada dompet kulit, dan mereka juga ikut naik. Dan di situ sisi saya juga, wah alhamdulillah nih teman-teman juga ikut naik gitu. Saya juga senang. Alhamdulillahnya gitu. teman-teman juga rata-rata pada puas customer-nya. Iya benar. Itu intinya ya gitu, intinya sih saya juga mengapresiasi mereka juga dapat customer dari luar dan mereka juga memberikan servis terbaik. Jadi intinya kan mereka menjaga nama baik Indonesia juga. Betul. Itu dia, saya juga senang. Jangan sampai intinya jangan sampai mencoreng aja gitu. Betul. Dan ini sebuah tag team ya, jadi nggak berarti kita nembus itu karena si A, si B, si C satu brand, enggak. Tapi waktu dulu Jang Art juga nggak sendirian, bareng-bareng, dan kemudian estafetnya juga sama yang baru-baru diterusin dengan baik. Jadi memang untuk nama Indonesia dikenal baik ya memang industrinya keseluruhan harus main. Ya betul. Nah itu teman-teman semua. Intinya kita saling support sih, saling support apapun itu asal bawa nama Indonesia baik aja. Betul. Nah, itu dia teman-teman Jang Art yang sudah teman-teman semua requestkan. Luar biasa, Kang. Ada pesan terakhir nggak? Intinya pesan-pesan terakhir untuk teman-teman industri kali ya, teman-teman industri sepatu atau apapun, kalau mau mulai bisnis cukup satu aja, jujur dan konsisten, itu aja sih. Selebihnya marketing apapun itu terserah. Itu kan mereka mempunyai strategi masing-masing ya. Betul, tapi intinya nomor satu jujur, konsisten aja udah. Tuh, karena nggak ada yang instan kecuali mie instan. Ya, betul. Oke teman-teman, kita undur diri. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tungguin podcast selanjutnya. Tepuk tangan dulu dong.